Kamu terdampar di tengah pulau, tidak ada pilihan lagi. Dia Marcel udah menggap-menggap ya. Menggap-menggap, dia sudah kritis. Wah, kayak ikan ini ya, kayak ikan buntelan ya, Tidak ada cara lain untuk dia bisa bertahan hidup. Gini ya, aku kasih tahu ya, Marcel itu bukan tipikal laki-laki yang berpikirnya ke arah situ ya. Jadi dia itu tipikal yang mendingan aku mati aja daripada aku harus menyentuh kamu gitu. Tapi ini kondisinya, ini bukan dari dia, ini secara kondisinya. Medis, dia membutuhkan cairan. Secara medis dia butuh cairan itu dan nggak ada pilihan lain. Kamu tinggal jawab kalau kamu enggak, udah lebih baik dia mati. Kamu tinggal jawab. Jadi kamu kasih apa enggak? Marcel mati. Lebih baik dia mati. Dimakan henna apa dan artis. Lu tadi kita nggak tahu. Sekarang ada henna. Hennanya di mana? Gue tanya. Hennanya. Pulau. Lu tuh maksa banget sih. Dokter. Dok, kasihan dok. Dokter Faiki P apa sih? Bener. Bukan, Dokter Faiki itu tetap ini kan Prasetyo juga. Vicky dan Faiki. Oh gitu. Ini ada apa lagi sih staf ahli? Ini nggak bisa ngelupain Marcel. Dia pengen tahu nih sebenarnya kena pelet atau bukan, dokter. Kenapa tiap hari mikirin? Soalnya dokter tahu nggak, sekarang tuh di hukum itu udah ada nih ya undang-undang terbaru. Kalau orang ada praktisi santet dia kena berapa? Hukuman penjara 1,5 tahun, dok. Sama dendanya 150 juta apa 1,5 M. Bayangin tuh adiknya dokter bisa habis duit tuh, dok. Lah kan lumayan kalau kita bagi dua. Maksudnya kenapa undang-undang apa baru? Iya, ada undang-undang baru. RUU PP ini. Kalau lu pakai santet, iya kan? Emang bisa coba? dibuktikan santet? Kalau misalnya terbukti nyantet orang itu kena hukuman penjara 1,5 tahun atau denda 150 juta. Iya, santet itu kan suatu hal gaib yang tidak bisa dilihat mata. Makanya masih rancangan, dok. Hukum itu harus ada pembuktian fakta. Karena apa? Ada beberapa unsur yang bisa dikemukakan menjadi sebuah perkara sebelum proses penyelidikan itu menjadi penyidikan. Tahapannya itu harus ada bukti konkret juga, harus ada saksi, harus ada bukti. Tapi dengan buktinya, tapi tunggu dulu deh. Jadi tadi ngomongin hukum, kayaknya ini banget ya pengalamannya bagaimana? Kan dokter akademisinya semuanya tetap. Mulai dari santet, pelet, semua dokter ini pengalaman banyak. Kan nanti kalau ada yang konsultasi kita tahu. Emang Marcel ini hubungannya dengan santet ini apa? Selin bilang tiap malam 24 jam, pagi, siang, sore, malam mikirin Marcel mulu. Ada kan maaf ya, Marcel kan kalau aku lihat yang pernah di acaranya Denny Cagur kalau nggak salah waktu dia disunatin seorang. Kamu kan bisa membuat kamu ini ya. Justru itu yang bertanya-tanya, dokter. Karena semua netizen imutnya bertanya-tanya gitu. iya. Kenapa? Ya kan aku pernah lihat waktu dia disunat kan, disunatin di YouTube-nya Denny Cagur. Ada kelihatan. Kelihatan Bagi kan? linknya dong. Kan selama ini Anda yang menjalankan bareng. Nah, sisi apa sih yang akhirnya membuat seorang Selin ini tidak bisa melupakan Marcel? Dari apanya? Aku tuh kepikiran banget. Tapi kayaknya sekarang aku lebih jauh kepikiran kepada kesehatan pribadi aku gitu loh. Jantung contohnya gitu. Karena apa? Ya harus ngeliat dia tiap hari. Astagfirullahaladzim. Iya. Anda ngeliat pasangan apa ngeliat jin? Oh, ada yang lihat setan. Makanya pasien kita nelpon hari ini, dokter. Tolong mau dipastikan ini cinta sebenarnya atau cinta dibuat-buat gitu loh, dokter. Ya udah, ya mau periksa yuk. Enggak. Periksa-periksa begitu. Terus, dokter, kita juga bawa suster hari ini. Ini suster kita yang beda ya. Pengalaman pendidikannya tinggi, dokter. Iya. S2 lu, dokter. Tuh. Dibolehin sama dokter dulu. Tuh, yang bisa memberikan pandangan dari segi akademisi. Iya, SD kamu di mana? SD di Ya. Tebet. SD di Tebet. SMP? Tebet. Sanawiyah? Enggak Sanawiyah? Enggak. Sekolah Sanawiyah apa negeri? Negeri. Negeri. SMA? Tebet juga 26. SMA negeri. 26, Tebet bukan 8 Manggarai. Bukan. Tapi 26 juga SMA unggulan juga lah ya. Iya. Terus kuliah habis itu? Kuliah S1-nya di IPB, S2-nya di UGM. Di mana? IPB? IPB. Oh, Sarjana IPB. kehutanan ya? Ya, teknik kehutanan. Teknik Oh, kehutanan di tuh, Bandung dokter. Bogor. Oh, Bogor, Kan IPB. dong. Unpad ya, baru Bandung ya. Sering ke Bandung ya? Aku sering kan. Banyak Banyak ya, banyak. Batagor maksudnya. Iya, makanan. Oh, iya, Terus iya. yang kedua, akhirnya S2 di
UGM. Oh, bakmi. Enggak. Aduh. UGM. Universitas. Bukan bagian. Udah pinter ngebenerin sekarang. Udah pinter, udah jago loh dia. Terus dokter dia ini juga Miss Glam Internasional loh. Glamping. Bukan Glam. Glam apa? Harus jelas. Glam. Gitu Glamour. dong. Iya. Oh, serius? Gitu. Tahun Tapi berapa? kamu S2. Aku S4. Berarti masih pintaran aku ya? Lagi. Anaknya Lebih- dokter. Aku S4. Susi susah, susi susah. Oh, itu lagunya Neng Saskia. Oke, kamu S2 di UGM ya? Jurusan apa? Strategi Ayam jamur. manajemen. Strategi? Strategi manajemen. Kok jadi aku pasiennya? Enggak. Enggak, apa-apa. harus enggak. diteliti dulu sama dokter. Nggak bisa sembarangan suster masuk ke sini soalnya. Soalnya saya udah sering berobat di sini gitu. Biasanya suster yang ditanyain lahirnya jam berapa gitu. Warna, Kenapa misalnya hari ini? kamu suka warna hitam? Enggak lagi pakai yang putih dok sekarang. Suka warna hitam? Aku pakai, iya hitam bener loh. Bener Kenapa kan? sih, Dok? Tapi ada ini polos hitamnya. Iya benar. Bener kan? Karena belum Ada dicek. kembang-kembangnya. Ya, enggak. Kalau Oh, polos, pantesan dari tadi lama di kamar mandi ya. Bang Elo. Oke, sekarang aku tanya, untuk seorang suster, apabila menghadapi seseorang yang memang menjadi pusat untuk mempengaruhi pikiran kita, rasa kangen dan lain-lain, dari suster sendiri, kira-kira dari kasus permasalahan Selina Evangelista ini, menurut suster, Sebagai seorang sarjana kehutanan ya. ya yang pasti sebagai sarjana kehutanan kan juga pasti mengalami sebuah reboisasi dan lain-lain ya. Iya betul. Kira-kira menurut suster bagaimana cara keluar dari situasi ini? Tapi kalau misalnya lagi mikirin Marcel itu rasanya panas atau gimana? Rasanya agak kecut ya di dalam ya. Manis di luar, kecut di dalam gitu. Iya. Oh, kayak ini ya. Permen ya. Beruang ya. Oke. Tapi makan atau minum apa nggak gitu dari Marcel? Oh, karena bisa medianya melalui itu. Oh gitu. Atau pernah terbang nggak kalau melintasi lautan? Ke Bali kan pernah bareng. Kalau lagi di Bali keingetan nggak? Kalau udah di Bali enggak sih, agak nggak kelihatan gitu. Soalnya banyak Soalnya- bule yang keren-keren. Jadi nggak masuk. Enggak, Selain kamu sendiri, aku lihat Marcel pernah pegang tangan kamu. Oh pernah? Kamu ngekis dia pernah? Kening? Pernah. Kening? Iya? Dia juga ngekis kamu pernah? Enggak. Dia yang nyium kamu nggak pernah? Enggak. Dia nggak mau aja gitu. Dia yang nyium kamu nggak pernah? Dia nggak Kamu yang mau. nyium dia? Iya. Kalah sama adik saya. Adik saya juga main nyosor ke sini aja. Awal-awal. Oke, terus awal-awal sih. Terus pelukan erat. Aku sih selalu pengennya peluk erat dia terus ya, tapi dia agak-agak sulit gitu. Oke, dia yang sulit ya. Terus paling jauh pernah kissan? Mau Enggak. kenapa? Coba ingat dulu yang Kisruh kalian pernah. bisa kiss. Hah? Enggak kisan enggak? Kiss. Kiss. Saat ciuman. Oh, cuman enggak. Soalnya kan dari air liur juga bisa ada perpindahan. Enggak Ini sih. strategi Tapi dukun pernah AS. coba, Kak. Aku sering dibawa ke Uya Kuya sih. Buat Nggak tahu ya, disuruh ngeliatin tisu gitu dibakar. iya bukan. Maksudnya proses ciuman yang ditanya bukan itunya. Enggak ada. Nggak pernah? Nggak pernah ciuman. Nggak paling jauh, maaf, megang pantat. Pernah nggak? Astagfirullahalazim. Iya, pernah apa nggak? Yang di sini kan? Bukan. Oh, kadang-kadang ini pipinya dia sama kayak. Udah jago ya dokter Iya, ya. iya. Ingat kan dokter pertama kali Ngelatih. beliau konsultasi ya Iya. ke sini Saya ngelatih dulu, saya dalam bawa. keadaan Oh, latih bersiap. dulu pikir gue lumba-lumba nih. Oke. Pernah makan bersama momen apa dan di mana yang nggak pernah terlupa? Pernah, waktu itu saya lagi makan kan, makan makanan bule gitu. Western. Ya, makanan western gitu. Terus? Kita karena dia emang favoritnya makan makanan bule gitu kan. Dia makan setelah sisa dari kamu. Bukan, enggak. Saya yang makan, dia yang nganterin makanan. Oh, jatuhnya kayak waitress ya, jatuhnya dia bukan pasangan. Nah, ini dari kamu ini kalau aku lihat cuma satu ya. Iya. Kayak kamu pernah nyium kening dia, tapi dia tidak pernah melakukan reaksi apapun kepada Iya. kamu. Kamu menutup diri kah? Enggak, dia nggak mau. Saya sangat buka-bukaan. Andai kata, dia maaf sekali lagi, dia haus dan butuh dahaga yang Iya. jauh. Saya ke supermarket dulu beli. Bukan, maksudnya ini di satu pulau, Iya. tidak ada apa-apa lagi. Iya.
terdampar antara Hanya seorang Selin dan Marcel. Marcel, hanya Marcel di satu pulau itu, dan dia mau mati kehausan. Maaf, apakah Anda bersedia mendistribusikan susunya untuk Marcel? Ya dalam kurung, misalkan maaf kayak gitu. Karena kondisi daripada dia mati, dia nggak ada pilihan lain. Kan ada air Gua laut, bayangin Pak. nih. Kan ada air laut, Pak. Ngapain juga gitu, di Pak? pulau, Air laut di nggak tengah. boleh diminum, Bu Nggak boleh. Selin. Air Itu laut mengandung tidak boleh. yodium yang memang Iya, sangat akan tinggi. membuat tubuhnya makin kekeringan. Kekeringan karena makin haus. Nah, nggak ada pilihan untuk selain dia bisa hidup dan bertahan. Cuma kamu Dan nekein. hanya Bu Selin yang memiliki Kamu cairan punya, di pulau kamu punya itu. waktu 3 second untuk kamu bisa menjawab, ya. 1, 2, 3. Saya cemplungin aja dia kan bisa jadi pelampung. Nah, gitu pertanyaannya. Kamu terdampar di tengah pulau, tidak ada pilihan lagi. Selin, si Marcel udah menggap-menggap ya. Menggap-menggap, dia sudah kritis. Wah, kayak ikan ini ya, kayak ikan buntelan ya, Kehausan. Tidak ada cara lain untuk dia bisa bertahan hidup. Gini ya, aku Untuk kasih tahu ya, kamu- Marcel itu bukan tipikal laki-laki yang berpikirnya ke arah situ ya. Jadi dia itu tipikal yang mendingan aku mati aja daripada aku harus menyentuh kamu Iya, gitu. tapi ini kondisinya, ini bukan dari dia, ini Secara medis, kondisinya. dia membutuhkan Secara cairan. medis dia butuh cairan itu dan nggak ada pilihan lain. Kamu tinggal jawab, kalau kamu enggak, udah lebih baik dia mati. Kamu Enggak. tinggal jawab. Jadi Kamu lebih kasih rela apa enggak? Marcel mati. Lebih baik dia mati. Dimakan henna, apa ada lipis. Ini loh, Lu tadi di tengah laut, sekarang ada henna. Hennanya di mana gue tanya? Hennanya. pulau. Lu tuh maksa banget sih. Pulau itu beda. Pulau apa? Pulau kasur. Bukan. Pulau apa? Pulau itu ada di tengah-tengah Terdampar, laut. Bu Selin. Hiduplah hewan-hewan yang ada di situ. Ya Allah, ya kan nggak usah ada henna. Tadi kata lu di tengah laut. Emang henna nggak ada di tengah laut? Ini yang nggak pada pinter. Dulu hutan itu menyambung. Terus terpisah. Benua ini Asia salah dan satu ilmuwan dari Portugal. Oh, ke Portugal. Karena kan dia memang Marco Polo, terkenal penjelajah. Marco Polo Portugal. Marco Polo Marco Portugal. Italiano. Ini yang nggak tahu. Ini dia dulu bapaknya orang Portugal. Ya. Ada Namanya keturunannya. Rui Costa. Iya. Nama bapaknya Itu Rui Costa. pemain bola. Itu kakaknya. Nah, ya. Gini, di laut itu awal adalah daratan. Iya. Semakin terus meluas dunia ini, pencairan dari kutub utara dan kutub selatan, maka itu akhirnya akan meluap dan menjadi daratan itu air. Iya. Henna kejebak di pulau ini. Kita Oh, nggak si ada- henna itu. Henna. Yang gitu-gitu. Iya. Nah, sekarang Marcel udah nggak ada pilihan lain. Kalau dia jadi bangke udah pasti mati dimakan oleh henna. Tidak ada pilihan selain bisa diobatin melalui kamu dia. Cuma misalnya sekedar gini, 3 kali aja sampai dia benar-benar bisa dari susu itu. Nah, Henanya udah pertanyaannya, keburu mati dong, Dok. Kalau henanya di situ udah lama, henanya udah mati dong. henna lagi ngumpet. Ini situasinya malam. Dia keluarnya kalau udah jam 3. Beda. Iya, iya, tapi ini situasinya, suster. Saya cuma jawaban begini. Lebih baik dia mati, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak mau nyusuin dia, atau nggak apa-apa. Saya rela udah. menyusukan Case saya. close, udah enggak. Oke, jawaban dia atau enggak? Enggak. Apa pertimbangannya? Harga diri. Bukan harga diri juga sih. Apa tuh? Iya, tapi karena itu hal-hal yang tidak mungkin gitu. Iya, Marcelnya nggak mungkin kan? Bukan. Ini kan terdampar. Kalian bisa nggak sih menganalogi? Nggak mau. Kalian cuma nggak mau karena apa? Ya karena nggak mau aja. Lebih baik dia mati. Ya nggak akan mungkin itu juga terjadi gitu loh, Ki. Lu mah jauh banget. Ini dokter loh, jangan pakik-pakik aja, ini dokter ya. Karena aku tanya kamu ya. Pertanyaannya, Bukan, kamu tinggal bilang iya apa enggak? Kagak. Oke, karena apa? ya nggak mungkin. Gue udah keburu nikah dulu sama dia. Oke, berarti kamu lebih baik merelakan dia mati. Gue nggak rela juga, tapi ya gimana? Ya whatever will be will. Ya lu cuma kasih doang 3 tegukan orang. Ya kenapa lu maksa sih? Iya kenapa lu yang maksa? Ya gue cuma nanya doang. Kok jadi gua Sepertinya dokter yang mau jangan Tapi ya. kadang-kadang Enggak, dokter gini. belum bagaimana? Kalau- Nampaknya dokter kita ini sudah lama menyendiri ya. Kayaknya dokter ya. Dokter lagi Kalau kisah cinta itu Pantesan jerawat Bis- lagi banyak dokter. bisa dibuktikan itu dari kejadian sesuatu yang genting. Tapi kalau memang seperti itu, ya udah berarti kembali kepada personalnya masing-masing. Tapi kalau saya, ya di saat saya mungkin terdampar, anggaplah wanitanya random siapapun. Dan di saat pada saat bersamaan, wanita itu sudah tidak lagi memiliki kemampuan dan ketahanan. Oke, tidak ada menjangkut tentang hal yang berbau asusila ataupun seksual. Pilihannya gini. Tapi misalnya perempuannya udah Satu kayu 40 itu, tahun gitu. satu kayu itu bisa membawa cuma 1 orang.
Dan satu kayu itu yang akan bisa membawa mungkin arus laut ke dermaga. Nah, pilihannya adalah saya menyamankan diri saya sendiri, meninggalkan pasangan ini, atau justru sebaliknya, dia yang saya kasih untuk didorong. Nah, kalau jawaban saya dalam situasi seperti itu, Apa? saya yang akan rela ada di pulau itu. Nah kalau ini kan Kalau saya. case-nya nggak ada asas Normal dong sebenarnya. gitu mah. Kalau kayak gitu saya juga bisa jawab. Ya gini, pertanyaan tadi sebenarnya banyak orang menganggap bahwa itu adalah pertanyaan yang ngaco atau apa. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu adalah gambaran di mana kalian Kondisi tuh bisa di mana menghadapi dokter kita dalam ini kondisi udah lama sulit. Nggak usah orang berpikir sejauh itu gitu loh dok. Kita kan sekarang tinggalnya di sini, mikirin ke Mangga 2 aja udah macet dok, Kita gimana? nggak tahu, Sel. Suatu saat saya bisa aja ke Pulau Komodo. Iya benar. Hah? Tapi kan saya udah pawangnya di situ, pawang buaya. Ya, Mas, kita nggak pernah tahu. Saat di Pulau Komodo, ya, kamu naik kapal itu akhirnya tiba-tiba kena ombak atau akhirnya terdampar di pulau yang mana kita nggak pernah tahu. Kamu sering ngayal gitu Dalam dokter hidup. ya? Iya. Dari saya kecil juga. ya? Iya. Kayak gitu ya, Dok, Bukan yang fetis, bilang pulau ya? itu gini, kita boleh memikirkan suatu hal yang buruk. Berjaga-jaga gitu. Oh enggak, apa dokter ini lagi inget adiknya yang waktu itu di Ancol kan di pulau-pulau juga. Oh, yang ngelompat. Iya. Nah, itu mah buang sial ya itu. Nah, enggak gini. Saya kalau lagi naik perahu pun saya akan bilang begini. Misalkan ya, saya ajak rekanan saya. Yang pertama saya pikirkan adalah gini. Di saat ini akan mengalami kebocoran ataupun perahu terguling karena sesuatu. Oh iya, bagaimana teknik saya menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan diri saya. Itu bukan fantasi ataupun itu khawatir yang bisa diutarakan gitu. Iya. Itu Mau boleh. berjaga-jaga gitu dok maksudnya. Ya berjaga-jaga semuanya juga boleh. Nah misalkan suster sendiri dalam kondisi sekarang pernah menjalin kisah cinta nggak? Saya tanya. Pernah. Kisah pertama kali suster, maaf, dicium itu usia berapa? 19. 19 tahun. Waktu Selin kelas berapa? 3 SMA. Dicium. 19 kuliah dong. Udah kuliah? Ciuman ya, bukan yang kayak gitu. Enggak, ciuman. Ciuman. Oke. 9. Selin? Aku pertama kali dicium. Iya. Dari lahir kayak udah dicium Bukan sama bapak. ciuman Itu betul. yang antara pasangan gini-gini. Pasangan SMP? Ini tercatat lupa ya ya. di jejak digital, nggak boleh sembarangan. lupa sih, tapi ya pasti belasan sih. Aku kan nggak ingat. Ya, coba dong, kamu kan punya memori. Ya nggak ingat. First time kamu Ya nggak ingat. ditusuk orang, masa kamu nggak tahu? Astagfirullahaladzim ya Allah. Masa kamu kan kamu nggak Kalau tahu? dokter usia berapa waktu itu? Kalau dokter, nah dokter tuh sampai saat ini mampu bisa menjaga keperjakaan Jadi bibirnya masih perjaka dok? sampai saat ini. Pori-porinya Oh, kayaknya beda perjaka banget dulu. sama adiknya. Itu justru kalau adik saya pernah tanya waktu dia masih SMP. SMP. Kalau adik saya, kalau saya sampai saat ini mampu bisa menjaga dengan baik sehingga sampai ke arah situ. Itu sih bedanya gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari suster sendiri di usia 19 tahun. Nah, timbul rasa first impression. Timbul rasa first impression. Harus rasa suka dong. Oh iya, pacaran. Kan udah pacaran. Oke. Berarti sekarang gini. Berarti memang karena kondisinya. Ya, bagaimana? Kisah cinta kalian itu berarti mengalami sebuah accident. Permasalahan. Bukan Berarti. Accident. Udah ganti bahasa Inggrisnya. Oh, udah ganti deh. Iya. Nah, pernah komunikasi terakhir kapan sama Marcel? Tadi pagi, Tadi pagi. ya. Tadi Next. siang. Masih komunikasi baik. Oh ya baik. Ada menyampaikan pesan terakhir apa dia? Semangat. Semangat. Gitu. Ya. Setiap pagi kalian akan melakukan itu. Iya semangat. Pernah nggak dia pap yang suatu hal yang nggak sopan gitu atau apa? Pap nggak suka maksudnya? Ya, kayak maaf ya sayang kamu pakai celana dalam warna apa kayak Ya gitu. enggak dong. Marcel itu pemikirannya sangat Kalau sopan. Bu Dia Selin itu pernah tipikal- membayangkan Marcel secara erotis nggak? Tidak. Tidak pernah? Tidak, kita tuh pasangan yang sangat baik-baik sekali sih ya. Jadi jauh dari seperti itu. Makanya kita tuh asal kamu tahu ya, Marcel itu jadi motivator loh sekarang di Indonesia. Karena kita tuh sangat mematahkan stigma orang-orang. Jadi tidak selamanya si cantik itu milik si tampan dan si kaya. Tidak selamanya si jelek dan si buruk itu selalu dianggap rendah gitu loh. Tapi dia sekarang menjadi motivator karena dia tuh menjadi laki-laki yang bisa mampu menjaga harkat dan martabat seorang wanita gitu. Siapa? Apalagi seorang janda-janda seperti saya gitu yang selalu dipandang rendah kebanyakan sama banyak laki-laki gitu kan. Lah berarti kalau suatu saat kalian akan menikah, kamu siap
kalau memang jodohnya. Whatever will be, will be. Apapun yang terjadi di hidup ini, tidak ada sebutir pasir pun bergerak tanpa izin Tuhan. Ya. Amin. Ini kan maghrib, semoga Allah bisa mewujudkan Amin ya Allah. doa ini kan doa. Amin ya Allah. Doa yang Amin. baik harus kita wujudkan. Amin ya Allah. Kalau Apakah memang sudah ada jodoh pembicaraan ke berjodoh. arah situ, Bu Selin, dengan Ya. Marcel? Mungkin udah ada pembicaraan ke arah Kalau Marcel pembicaraan ke arah yang jenjang lebih serius tidak sih ya, karena kan kita kan biasanya ini kan komedian ya, jadi apapun kadang-kadang bercanda dibawa serius dibawa bercanda gitu kan ya, kita ya sejalan-jalannya aja begitu. Tapi ya kalau misalnya ke jenjang lebih serius, Marcel juga masih 26 tahun gitu kan ya, siap tidak siapnya masih meniti karir. Tapi pernah Marcel request kamu pakai baju apa gitu kayak suster? Ini pertanyaan apa sih ini vlog ini pertanyaannya Kan kayak pernah, begini-begini. Maksudnya apa? Ya nggak mungkin, udah gue bilang Marcel itu adalah tipikal laki-laki yang sangat menjaga harkat dan martabat. Tuh, yang dengerin menjadi dokter. seorang Kesalahannya wanita. apa kalau nyuruh pakai baju Abis ini suster? dokter dibully nih sama Marcelin nih. Nggak tahu, di dia saat- barbar banget. Di saat syuting kenapa emangnya? Kan nanya. Tidak Lah, kamu ada. pakai baju suster nggak waktu klinik tendian? Pakai. Loh, masalahnya apa? Maksudnya nge-request pakai baju apa? Merequest ya memakai baju misalkan kayak baju suster, baju apa, atau di saat lagi ada tema misalkan ke ulang tahun. Nggak hari ini ada, kita nggak ada. Halloween party ya kita, kamu jadi apa? Enggak. Cuman kalau misalnya kita lagi diundang di suatu acara harus Arabian dress misalnya, ya dia pakai Arabian, baju Arabian, ya kita sesuai dengan tema yang ada aja. Itu maksud saya. Berarti dia pernah merequest dong Dia sesuatu. nggak request, yang request bukan dia, yang punya acara lah. Oh, biar. Tapi dengan kamu pakai bajunya yang ini ya. Jadi Nggak juga. ada, dia nggak ada. Dia orang yang sangat santai dan sangat menghargai sekali Nggak apapun punya pilihan agresif kita. ya kalau laki-laki begitu. Bukan punya agresif, tapi dia lebih Waktu saya menghargai dulu waktu gitu. di Jatinegara dia nggak begini ya. Karena kenapa sekarang jadi beda ya? Marcel dulu Jatinegara tinggal, akuarium yang pojok doang tinggal gitu-gitu ya. Karena udah beda dia ya. Iya, hafal nomor sekarang cantik beda. dokter Sama dulu ya. Hafal dokter dia. perginya. Ya kalau aku Momen kan paling adik romantis saya. yang dilakukan oleh Marcel terhadap Selin apa? Yang kebayang-bayang sampai di rumah. Oh my god gitu yang Terkadang kan lu suka ditanya sama orang gitu kan, tentang kalau orang tuh lagi nanya, how are you gitu kan, apa kabar lo gitu kan. Sebenarnya ketika orang itu nanya apa kabar lo, orang itu tuh cuma basa-basi atau do you really have time to listen? Do you really understand? Etika lah itu, etika komunikasi. Oke, well that's basa-basi. Means. Etika komunikasi. Nah, tapi kalau Marcel tuh enggak. Seperti Dia benar-benar bertanya tentang misalnya how's your day gitu, gimana hari lo gitu. Tell me anything about it gitu loh. Maksudnya kayak ceritain kenapa gitu. Oh, dia good listener gitu Iya. ya. Oh. mendengar Iya. cerita si kancil apa gitu. Enggak, kalau itu enggak ke Enggak. situ. jadi kalau dia perhatiannya tuh tulus lah ya gitu ya. Berarti kalau dia nanya bener-bener gitu. Dan itu Selin seneng. Pastinya dong, kalau nggak seneng aku nggak mungkin sama dia gitu. Kalian udah berapa lama sih berkomitmen? Berkomitmen. Ya berkomitmen Berkomitmen untuk menjalani kita sekarang. nggak ada komitmen apa-apa sih, sekarang berjalan aja gitu. Nggak ada yang dibikin-bikin, nggak ada yang diatur-atur, jadi kita berjalan senyamannya kita aja. Gitu. Tapi tidak ada. Pernah nggak dalam hati Selin terjadi suatu keraguan, contohnya misalnya kan misalnya pas lagi ngobrol sama Marcel, kok begini misalnya gitu, kok Nggak pernah ada keraguan di dalam hati aku ke Marcel ya, begitupun juga sebaliknya Marcel ke aku. Kita tuh yang ada saling ragu, mungkin ya. Kadang-kadang kita suka insecure aja, kayak aku tuh nyakitin hati dia nggak sih? Gue salah nggak sih ngomong begini? Gue nggak salah kan gitu. Lu oke kan? Nggak apa-apa kan? Fine. Tapi sebenarnya kita tuh saling menerima satu sama lain gitu. Kayak nggak apa-apa lah, emang kenapa sih gitu. Santai-santai gitu kayak gitu. oh. Dan Jadi dia kan sangat mengerti aku pun begitu juga sebaliknya gitu. Dan kadang kalau misalnya orang ngeliat Marcel kan ketawa-tawa, Ya. komedian Ya. gitu. Terus waktu lagi berdua sama Selin apa tetap saya masih muntah-muntah ketawa-tawa? biasanya. Hamil Bu Selin? Ya enggak dong, masa pusing-pusing saya ngeliat dia. Enggak apa beda nggak Marcel sosok yang di stand up dengan Marcel yang sebagai seorang pacar? Oke, Marcel itu kalau sebagai seorang pacar gimana ya? Soalnya kan aku belum pacaran juga kan sama dia kan. Kita berjalan aja gitu. Tapi kalau misalnya sosok dia di depan sebagai seorang stand up komedian, sebagai seorang komedian, dan di kehidupan kenyataannya itu ada sosok di dalam hatinya Marcel yang mungkin tidak pernah diperlihatkan ke orang sebagai seorang penghibur. Karena dia kan kita kan bekerja sebagai seorang penghibur kan, kita menghibur penonton semua yang ada di rumah. Tapi sebenarnya ada satu titik kerapuhan di hati Marcel tuh yang kadang-kadang dia capek, kadang-kadang dia
butuh didengar juga, dia butuh dibikin ketawa juga gitu. Dan disitulah. Tapi dia suka ini makan koi gitu suka. Ikan gitu. Makan koi gitu enggak dia enggak. Dia lebih suka buntut lele yang buntut lele. Suster mau tanya apa Suster kira-kira? Enggak, berarti ini tuh kayaknya nggak ada arah-arah ke santet ya, Dok. Nah, makanya berarti nggak ada permasalahan kan? Belum lewat naik pesawat keluar dari pulau, dokter belum ketahuan ada santet atau pelet apa enggak. Ini kan belum dipakai, harus diperiksa dong. Enggak harus santet sama medis ya. Ya siapa tahu dong ada suara-suara masal gitu. Sebenarnya sih cuma tinggal kembali kepada kepercayaannya masing-masing. Maksudnya kalau rasanya dia menjalankan itu sebuah kenyamanan, kita juga nggak mudah sebagai seorang wanita nyimpulin segala sesuatu dengan egonya seorang wanita. Bahwa saya mau tanya kalau gitu ke dokter. Ayo. Menurut dokter, pelet atau santet itu ada atau enggak? Ada. Pernah dipakai nggak oleh adiknya dokter? Pernah. Pernah. Dia menggunakan pelet atau santet untuk mendapatkan seorang wanita yang dia pengen? Pernah. Yang diginiin tarik pakunya? Bukan, itu mah beda lagi itu. Gini, kita harus tahu semuanya. Hal yang gaib itu pasti ada. Dunia kita bukan hanya tentang hidup sesama manusia, tapi ada dunia abstrak lain juga yang memang ada di sekeliling kita, berdampingan. Seperti kita tahu, setiap kali bisa merasakan angin kan? Bagaimana sepoi-sepoi apabila di pinggir pantai, ya. Tapi pernah melihat wujud angin itu seperti apa, cara niupnya bagaimana? Pernah ngelihat atau belum, dokter? Begitupun sama makhluk dalam sekeliling kita, astral atau apapun, itu kita yakini boleh, itu kembali kepada haknya. Tapi untuk membuktikan secara visual memang nggak semudah orang bisa dapat kesempatan itu. Ini kesempatan yang mahal, ya. Nah, maka dari itu kalau kita santet dibilang ada. Tapi biasanya santet ini akan dilakukan bagi orang-orang yang frustasi. Satu, dia tidak melakukan pengejaran terhadap wanita yang dicintainya itu dengan proses, misalkan ya dengan pendekatan, dengan apa dan lain-lain. Nah, terus keduanya juga ini nggak kalah menarik bahwa wanita di saat menolak itu juga harus pakai bahasa yang tidak melukai si laki-laki. Karena di saat si laki-laki terluka, maka tadi rasa frustasi diri, dukun beraksi, rasa penghormatan yang tidak lagi bisa diindahkan oleh orang yang akan dituju. Di saat wanita menjadi target impian dan tidak tercapai, maka dia juga akan mengambil langkah-langkah lain. Adik dokter di mana susuknya? Mungkin dokter bisa kasih tahu. Mungkin kasih tahu dukunnya di mana? Beda dong. Nggak susuk. Beda, susuk sama santet beda dong. Ini mau dibahas yang mana? Pelet. Kan tadi adik dokter pernah pelet. Pelet, iya. Berhasil nggak, Dok? Berhasil. Keleper-keleper ceweknya? Banget. Dan dia bisa melakukan itu kepada beberapa wanita, gitu loh. Tapi dengan catatan dulu, tujuannya apa? Gitu, menikmati karena, tubuhnya? Gini, bukan. Karena pencapaian, misalkan dia terluka. Karena jawaban dari seseorang yang melukai hati dia, itu orang bisa dipuasain, ditapain. Gitu loh, dipuasain, ditapain, bener-bener, tapi dengan proses juga, nggak semata-mata, misalkan saya nggak kenal nih, itu juga nggak bisa, prosesnya harus ada pengenalan, misalkan harus ketemu tatap muka, misalkan nih dokter kenal sama suster, misalkan dokter sering baik, tapi suster ya mungkin kadang pada satu momen dokter mengungkap suka, dia membalasnya dengan suatu hal yang tidak mengenakan, akhirnya melukai hati. Ini bisa terjadi karena pernah ada interaksi sebelumnya. Contoh, di luar ada Angelina Jolie, wah saya mau nyantet dia, nggak bisa karena nggak ada interaksi, nggak ada koneksi. Gitu. Harus ada kejadian dan koneksi yang tadi dibilang itu, makanya santet itu pasti akan ada. Jadi kalau udah ketemu dokter serem juga ya? Oh nggak boleh sembarangan karena yang di-riset adalah tanggal lahir. Oh gitu? Tanggal lahir. Dia lahir kapan, misalkan tanggal anggaplah 8 Juli misalkan. Terus tahun 1945. Tahunnya nggak penting. Oh gitu. 8 Juli nanti bisa disantet udah mati kan? Pasti bisa di-riset sama dia. Dari 8 Juli itu dia lahir apa? Itu bisa ketahuan. Oh bisa gitu? Dari jam-jam nggak? Bisa, dari jam-jam dan lain-lain. Nama orang tua gitu? Ya, salah satunya itu. Tapi kalau menurut aku ya, semua itu sebenarnya sih tergantung dari imannya. Kalau setahu saya... Ibu Selin merasa pernah dipelet nggak? Tidak. Merasa kok gue aneh, gue bisa suka sama ini. Aku nggak pernah. Nah, kan suster kita juga cantik luar biasa. Pernah nggak ada momen dimana nih kayaknya gue dipelet nih, atau ini cowok jangan-jangan pakai susuk atau apa nih gitu? Pernah, ini real story. Jadi aku tuh merasa sedikit kayak gue disantet ya. Jadi tuh pernah punya teman kuliah.
dari tahun 2000 berapa kuliah itu ya, 2011 lah ya, sampai lulus selama 7 tahun ada cowok yang dia tuh pendiam cupu gitu loh di kampusnya. Nah, dia tuh nggak pernah berani ketemu sama aku, ketemu sekali cuman gitu, gitu. Tapi dia chat terus dari semua platform. Nah, terus aku nggak pernah respon, kan nggak kenal ya. Nah, terus sampai pada suatu hari tuh aku sakitnya tuh sakit sendi, bahu kanan, bahu kiri, tangan sampai susah jalan. Udah ke dokter nggak ketemu penyakitnya. Terus kayak mikir apa cowok ini ya, karena dia tuh serem gitu. Seremnya tuh karena pernah dia naruh makanan di depan pintu kosan aku. Dia nggak berani ketemu. Orang-orang yang pendiam, orang-orang yang kayaknya introvert, hatinya tidak terbalaskan ya dok ya. Tapi kan kalau kita jadi nuduh orang, jatuhnya kita nanti jadi curiganya aja, seuzonnya. Curiga. Tapi karena kan kayak ini orang pendekatannya juga serem gitu loh kak. Gitu. Sebenarnya gini. Jadi keinget kata-kata dokter. Jadi gimana dok? Apakah aku yang suzon? Apa benar itu ada? Makanya terutama ya perempuan itu harus punya etika juga yang baik. Apabila ada seseorang yang menyukai kamu menganggap bahwa adalah kamu spesial ciptaan Tuhan yang diberikan nikmat lebih sehingga banyak orang yang tertarik sama kamu. Dan itu juga jangan menjadi tinggi hati buat kamu untuk bisa merendahkan orang yang suka kamu. Karena pelet atau santet ini mudah berfungsi di saat dia merasa sakit yang begitu dalam. Karena rasa kesungguhan dia bisa misalkan masuk mungkin ke beberapa gunung di Garut, mungkin ada Sancang atau di mana. Ada beberapa titik-titik gunung yang dia bisa dalam, dia bisa bener-bener menapakan itu, mempuasakan itu dengan rasa sakit dia yang begitu dalam. Tapi setelah itu prosesnya tetap dia harus interaksi lagi. Gitu, saat interaksi lagi, nah itu akan beda. Tapi kelemahannya, pelet itu nggak bisa bertahan lama. Berapa lama dok? Ya, emang saya suka jadi orang yang main. Lama-lama dia jadi buka praktek Baiki pelet. Udah pel lagi. Berapa sih dok kalau pelet tuh? Begini, tadi dibilang ya, Selin Cicara boleh lah ya. Bukan, yang tadi Selin bilang pertama. Ini semua akan luntur di saat kau punya keyakinan dalam keimanan dan ketakwaan. Oh, jadi kalau seseorang yang soleh, yang bertakwa benar-benar susah tembus. Kayaknya segala sesuatu kalau misalnya lo lebih mendekatkan diri sama Tuhan, pasti semua yang terjadi di dalam hidup lo akan lebih positif ya, hati juga pasti lebih tenang. Karena di saat tadi kan dokter bilang itu segala sesuatu mistis yang buruk itu terjadi, yang negatif itu terjadi pada saat ada kebencian, ada rasa marah. Dan itu adalah kuasa dari iblis, kuasa dari roh yang jahat gitu untuk menguasai diri lo, menjadikan lo adalah pribadi yang jauh lebih jahat gitu kan. Jadi kalau menurut gue, kalau lo bisa mendekatkan diri ke hal-hal yang lebih positif, mungkin lu lebih banyak sujud ya kan, jadi itu akan menjadikan hati lu lebih damai mungkin ya. Ya benar. Jadi kalau di dalam ya keyakinan Islam banyaklah surat-surat yang bisa kita baca sehabis sholat kayak Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Fatiha, Falak dan lain-lain semuanya. Nah itu sebagai bentuk bahwa kita juga bisa menyaring ini. Tapi semakin lost, dan kita juga tidak boleh memainkan pikiran bahwa aduh gue udah disantet nih, gue udah dipelet nih, gue ada di dalam naung. Nah semakin berpikir seperti itu, maka akhirnya yaitu tanpa sendiri dan tanpa disengaja lebih gampang untuk ditembus. Dan jatuhnya jadi fitnah nanti suuzon kan ya. Jadi gampang sebenarnya. Salah satu teknik untuk menghindari pelet wanita satu dari posisi tidur. Kenapa tidurnya kita dokter? Gini, jangan di kasur. Lebih kasur tetangga enggak? Nempel sama ubin ataupun tanah ataupun apa. Ini dong dok. Dalam posisi dia masuk angin dong dok pagi-pagi kerokan. Tidurnya maksudnya kan ada di bawah, dia nggak di kasur, tidur di bawah. Kalau di apartemen gimana dok? Ya kan di bawahnya masih ada. Oh, jadi walaupun di lantai tinggi, asal di lantai. Asal di lantai, tapi dia posisinya tidurnya tengkurap. Siapa yang harus tidurnya begitu? Yang harusnya tidur begitu siapa? Si orang yang akan mau disantetnya. Itu pasti di saat dia tidur di belakang, ini nggak akan masuk. Gitu. Ya, maksudnya posisinya kamu begini, ngadepnya tidurnya. Enggak, ini bebas tangan sih bagaimana aja. Cuma pokoknya kamu tidur. Hah? Ya, ada nyontoin lagi. Kadang-kadang perempuannya juga ya, yang mancing-mancing orang lagi diem ya. Enggak, dok, pertanyaan saya tadi dok, berapa bulan kira-kira kalau pelet itu akan memiliki efek terhadap wanita tersebut? Tergantung dia, gini, ada namanya tapangalong. Apa tuh? Tapangalong itu adalah tapa yang dia di bawah. Kalong.
kayak kalong, kakinya di atas. Oh, kaki di atas. Itu untuk pengendalian diri dia. Semakin dia kuat untuk menapain seseorang yang dia ingin tuju, itu akan terus makin bergulir. Nah, tapi ingat, kamu tahu daun kelor? Tahu. Nah, itu kalau orang yang terkena pelet, ya gebuk aja. Harus digebuk. Ya, sama daun kelor misalkan di ini, set. Oh, gitu ya. Ya walau-walam lah ya. Ya kok hafal banget, Dok? Ya. Emang dokter ilmu kedokteran ada? Ya bukan, karena kalau daun kelor itu kan gatel ya. Jadi, Bulu itu mah daulat bulu. iya, awalnya demuk jadi dia sering, aduh. Ya gitu. peletnya nggak jadi, jadinya malah budukan dong. Ya maksudnya dikasih tahu ya. Kalau gitu Bu loh. Selin pernah melet nggak? Ya, Mek, semua orang juga pernah. Masa orang nggak pernah Ya mungkin melet? Bu Selin pernah dulu ketemu cowok yang luar biasa susah Nggak sih, nggak ada didapatkan. yang susah buat aku sih. Steven, Enggak, cuman yang paling susah nih Marcel. kamu dapetin? Jadi kesimpulan dokter, antara Marcel dan Selin itu cinta sejati atau cinta buatan? Pelet. Cinta sejati. Cinta sejati, dokter. Cinta sejati yang dibuat ya oleh Tuhan. Oh iya. Jujur saya bilang. Sah nih, dokter Faiki, dokter cinta Faiki mensahkan hubungan ini real. Orang menganggap ini settingan, terserah opini mereka. Orang menganggap ini adalah sebuah kesungguhan yang terjadi dengan sendirinya, terserah opini Terserah. mereka. Ya, terserah Ya kan? orang Tapi mau bagi opini. saya adalah kisah Marcel dan kisah Selin adalah kisah cinta sejati yang memang sama-sama memiliki rasa. Tidak boleh ada yang bisa mencegah perasaan orang untuk menyukai dan balik pun disukai. Biarlah berkembang perasaan itu sampai kita benar-benar bisa berdiri. Maka berdiri. Kita berdiri. Yang berdiri apa sih, Dok? Ya maksudnya semangatnya Iya. gitu loh. Hingga kita mampu berdiri, mampu bisa memberikan contoh bahwa tadi Selin bilang sebelumnya, jangan pernah melihat orang dari fisiknya. Iya. Akhirnya dia bisa melihat dan melupakan tentang ketampanan dan kekayaan. Karena apa? Kekayaan titipan Tuhan. Benar. Tuhan berhak akan mengambilnya. Itu misteri hidup yang tidak pernah bisa dibaca akhirnya. Benar. Ketampanan, siapa yang bisa mempertahankan ketampanan? Sean Connery, seganteng-gantengnya aktor dari Hollywood, pasti ada ketuaannya juga. Siapa? Tapi dengan cinta yang mampu bisa memberikan Selin service fasilitas yang baik. Kenyamanan. Kenyamanan, kebahagiaan. Ini rasa. Tapi ya semua itu kan adalah namanya rezeki ya. Dan rezeki itu kan titipan Tuhan ya. Nah kalau misalnya lu punya duit 2M gitu boleh nitip ke gue. Bukan begitu konotasinya. Oke, andai kata kalian berjodoh, mau menikah di tahun berapa? Belum tahu ya. 2023? Belum. Terlalu cepat? Ya, terlalu Kalau cepat. menikah pas punya anak deg-degan dokter ya. Kenapa? Keluarnya mirip yang mana ya? Kayak saya sama istri gitu dong. Enggak. Nanti kalau anak saya sama Marcel mah ya, kalau misalnya seandai kata nih jadi ya, saya sama Marcel gitu punya anak ya, anak saya mainnya udah nggak latihan balap go-kart lagi, Apa dong? balapan fuso. Mobil, Fuso itu yang gede, mobil truk. yang Truk bisa. Fuso. Jadi ya. sore-sore udah ada di Priok gitu ya, Jatuhnya kayak, ngambilin bensin. iya, jatuhnya kayak anak supir nagrek ya. Kalau setiap hari yang suka main Fuso ya. Tapi tahun 2023 belum? Belum. 2024 pas dengan pemilihan Nah presiden? itu tuh kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin pada saat pemilihan presiden kita akan ikut ya. Bukan ikut itu pertanyaannya. Maksudnya menikahnya. Kamu siap apa enggak di 2024? Siap atau enggak itu kita nggak ada yang pernah tahu kapan tepatnya. Itu kita nggak ada yang tahu. Mungkin aja besok tiba-tiba aku merasa siap kan aku nggak ada yang tahu ya Tapi kan. kamu siap anda kata besok pun? Belum tahu. Tadi kan kamu bilang. Kalau kesiapan itu sampai detik ini belum. Tapi Oh, kan belum untuk berarti. kapannya, tepatnya, waktunya itu kita nggak ada yang tahu. Oke. Semua itu kan adalah rahasia Tuhan ya. Kita sebagai manusia hanya bisa berencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Oke, Selin, ini kamera kamu, cover kamu. Ya. Apabila hari ini, Boleh ngaca nggak sih? ya, apabila hari ini Marcel nonton, apa yang mau kamu sampaikan untuk Stephen William? Marcel dan
Iya, maksudnya, ya kan maksudnya papanya anak-anak juga. Biar kan. damai Minimal dong. ada izin Silaturahmi. gitu loh. Aku boleh nggak sama Marcel gitu, walaupun masing-masing haknya. Marcel, Stephen itu sangat setuju ya dengan Marcel. Iya, dengan Marcel gitu. Karena Mirip soalnya dok ya. Karena dia tidak merasa tersaingi gitu. itu ya maksudnya aman ya. Iya aman ya ketimbang yang Nggak itulah ya. bercanda. Cuman ya kalau misalnya Stephen itu kayaknya dia open minded juga ya orangnya, dan Stephen itu baik hatinya. Jadi dia kayaknya tidak akan menilai orang dari pandangan sebelah mata gitu. Stephen udah menjalankan hubungan dengan yang baru. Oh sekarang? sudah, setahu aku sih. Komunikasi baik lancar. Kalau anak-anak pengen ketemu atau ke siapa? Kan Ya kalau kapanpun dia mau ketemu, gue tulus, sih siap nggak ada aja, pernah welcome. masalah ya, open semuanya. Cuman ya dia belum, mungkin lah masih sibuk kali, waktunya belum dapat gitu. Jangan anjing ya. Dokter, aku punya teori. Oh, dari siapa nih? Dari hasil status Kebanyakan teori kamu. Dari siapa? dari hasil riset yang dilakukan sebuah majalah di Playboy. Amerika. Playboy? Enggak. Bukan. Majalah apa? Majalah Men di Amerika. Di Wah, situ tadi dapet ya. Men itu dok. Oke, men. Disimpulkan bahwa wanita itu nomor 1 mencari pria yang humoris. Jadi di antara semuanya mereka mencari yang humoris. Yang kedua justru yang bad boy, dokter. Terus adiknya dokter tuh laris banget. Udah humoris bad boy lagi. Makanya pelawak-pelawak itu istrinya cantik-cantik ya. Lihat nih badannya tuh sekarang sekel karena tiap hari katanya dianterin makanan. Sama siapa tuh? Iya. Tahu aja. Pinter. Pembicaraan off cam maksud ke sini ya. Bisa dibawa ya. Oh, udah bisa jadi kongos nih kayaknya nih. Humoris dan bad boy. Humoris dan bad boy itu adalah yang kriteria paling dicari dari seorang wanita pada saat melihat pria pertama kali. Ini akurat. Akurat dokter hasil Oke. survei. Setuju nggak, Suster? Setuju. Karena Humoris bisa dan bad boy. Oh kalau bad boy nggak tahu ya, tapi kan Tantangan nggak sih kalau wanita kalau itu bad boy menaklukkan memang, seorang bad boy? Jadi kalau humoris tuh satu bisa bikin hidup tuh lebih enteng kan, karena tahu mulu. Terus kalau bad boy itu sebenarnya kita nggak mau kan punya pasangan bad boy, tapi memang mereka punya daya tarik kayak yang bikin Minimal gua akan menjadi orang yang terakhir untuk menghentikan perjalanan lu. Iya, Begitu. tantangan Sama sih. jangan. Terus menarik juga kalau misalkan dibilang humoris juga setuju. Aku tuh nggak punya ini kriteria khusus ya, karena Nggak cowok humoris kamu setuju? Salah satu yang bikin kamu daya tarik? mungkin. Humoris kok mungkin kenapa? Ya karena aku nggak punya kriteria khusus, karena aku mantan aku tuh beda-beda gitu. Yang sebelumnya tidak humoris, tapi ya aku tuh yang penting nyaman aja sih kalau aku tuh nggak punya kriteria khusus. Yang penting nyaman. Mau siapapun. Nggak harus humoris, kan Stephen juga bukan tipikal yang humoris. Stephen lebih introvert ya kan. Ya berarti yang ini suatu hal yang oke, bad boy kedua. Bad boy juga tergantung ya. Kayaknya enggak deh. Kamu justru nggak ada di area itu. Berarti kamu tidak setuju dengan apa yang riset. Enggak, saya nggak setuju. Saya nggak pernah Berarti setuju sama dia. Berarti 0,0 sekian persen kamu nggak setuju dengan riset itu. Tapi kenyataannya para bad boy ceweknya banyak kan dokter. Seperti Itu kan nggak bisa dipungkiri bahwa bad boy cowok-cowok Saya yang nggak bisa sama bad boy. Oh, nggak bisa. Karena saya girl. kalau setahu Ali bad boy nggak waktu mudanya. Waduh, kalau muka kayak gini Kalau ini mah. waktu mudanya nggak sekarangnya yang lagi. telat ya, kita pakai telat ya. Sekarang diem-diem lah dokter. Oke, terima kasih hari ini sudah menjadi sebuah jawaban yang baik. Udah dong. Makanya, Resepnya apa dok? mau lama? Mau lama ya? Dikasih resep dok biar saya siapin. Iya, nanti saya akan Untuk kasih. mengesahkan dokter bahwa ini benar-benar bukan pelet, mungkin apa minum air putih 3 hari saat pagi hari misalnya, atau apa kira-kira yang mesti dilakukan oleh Selin untuk memastikan bahwa tidak ada unsur gaib di sini yang dalam cintanya bersama Marcel. Pelet itu akan kalah dengan cinta. Kalau dia yakin cintanya dari hati, apapun kondisinya, maka cinta itu akan lebih menang daripada faktor keburukan. Jadi yakin aja. Dan kalau memang itu menjadi sebuah kesalahan, biarlah. Maka orang-orang kerdil pria seperti itu yang menodai cinta dari arti sebenarnya. Oke, saya bikin resep dulu. Apa dok penasaran ya kadang-kadang kita ya, dia bikin resepnya apa ya? Enggak dok, jangan pakai bahasa India. Upil Dok. naga berapa? Nggak pakai bahasa Bahasa India. dia, oh enggak. Nah, kemarin lagi belajar bahasa Vietnam, dokter. Kok semen dok? Masa Semen 3 sak. semen 3 sak pasir? Itu bakal apaan, dokter? Untuk mencegah pelet. Ya, Mencegah. Mencegah pelet, karena pelet terbaik adalah bukan hal yang gaib, tapi membangunkan rumah buat pasangannya. Nah, luar biasa, Dokter Faiki. Terima kasih Bu Selin. Kalau itu masih belum mempan, pakai pelet Jepang.
Apa tuh? Dok? Kasih Innova, kasih Alphard, kasih Ninja. Itu pelet-pelet Jepangnya yang bisa ya. Kalau nggak sakti juga pakai pelet Eropa. Apa dokter? Kasih Ferrari, Lamborghini. Nah, kalau masih nggak mempan juga kasih pasar minggu, bubur palapa. Minimal dia jadi tersenyangkan. Terima kasih Selin. Makasih dokter. Salam buat terima kasih Marcel ya. semuanya, ya. Semoga udah sunat ya. Alhamdulillah ya Marcel. Alhamdulillah udah, tapi saya belum lihat sih ya. Mau lihat? Enggak, nanti aja kalau udah sah. Oke, kayak saya yang punya aja yang mau nawarin lihat atau enggak ya. Suster terima kasih atas waktunya hari ini. Bisa perkenalkan dulu namanya, Suster siapa? Loh, dokter nggak inget nama? Ini merasa nggak inget nama. Bukan kita belum ngapa-ngapa. Rasa ini loh, rasa Penontonnya mau kenal sama Suster. Jadi Suster namanya siapa? Halo, saya Suster Rati Syafriza. Mulai sekarang akan nemenin Dokter Faiki di sini. Iya, ini juga ada Ko Teddy. Ko Teddy, terima kasih. Kenapa dia jadi baru-baru masuk udah kayak begitu? Nano namanya. Iya, Nano. Cina Benteng tuh, Cina Benteng. Iya. Kok handphone nggak pakai giga berapa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum.